Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat buat kita menjalani tahun 2025 ini, tahun pengharapan, tahun kekuatan buat kita. Oleh karena itu firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Nats hari ini adalah puji-pujian kepada Allah karena atas kebesaran Allah yang selalu menyertai umat manusia. Dan juga di dalam nats ini bagaimana Allah atau Daud menggambarkan bagaimana Allah itu seperti Bapa. Kenapa seperti Bapa? Nah, di bahasa Inggris kita katakan Father, di bahasa Aram atau bahasa Ibrani disebut sering Abba, yang artinya bagaimana seorang Bapa yang bertanggung jawab atas seluruh apa yang Dia ciptakan. Seorang Bapa yang bertanggung jawab untuk semua keluarganya. Bagaimana tanggung jawab Allah kepada semua ciptaannya? Allah menciptakan bumi ini, Allah memberikan hasil bumi ini kepada manusia supaya manusia bisa menikmati dan ada hubungan simbiosis antara manusia dengan alam ini. Disinilah bagaimana Allah yang bertanggung jawab atas hidup manusia. Di sini kita juga melihat bagaimana manusia itu sebagai bapa atas keluarganya. Kita bisa katakan bapa itu adalah kepala keluarga. Dalam sebuah cerita ketika Allah menciptakan laki-laki, malaikat bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau menciptakan kaki laki-laki itu yang sangat besar dan panjang?" Tuhan mengatakan, kaki seorang bapa harus besar dan panjang supaya anak atau istri dan anak-anaknya mengikuti dia. Kemudian malaikat itu juga berkata, kenapa juga tangannya bisa menjadi tangan yang kuat supaya dia mengepal tangan daripada istrinya dan anak-anaknya mereka satu. Kemudian yang ketiga bertanya malaikat itu, kenapa bahu seorang bapak itu, bahunya itu sangat lebar? Dia akan ambil anaknya, dia akan buat di dalam bahunya, kemudian dia pegang anaknya untuk menunjukkan bahwa kami adalah sama-sama berjalan menuju masa depan. Kenapa juga engkau membuat kepala daripada laki-laki itu sepertinya agak besar daripada kepala perempuan? Artinya bagaimana supaya laki-laki itu adalah ketika dia tidak hanya memikirkan hal-hal yang daripada dia, tetapi dia membuat hati yang berbicara atas pikirannya. Karena itu juga Allah membuat hati di dalam tubuhnya supaya hati yang menguasai dirinya. Disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana Allah menggambarkan seorang bapa. Bapa yang mengayomi anak-anaknya, bapa yang selalu menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa tugas seorang bapa adalah menjadi imam. Dia mengajak keluarganya. Oleh karena itu juga itu yang dikatakan di dalam kitab Timoteus, bahwa bagaimana seorang bapa yang menjadi bapa rohani atas istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kita melihat pada zaman sekarang banyak menyebutkan sebutan dengan fatherless, kehilangan bapa, kehilangan kasih sayang bapa. Artinya bagaimana mungkin fisik seorang bapa ada di rumah, tetapi mereka tidak melihat dan tidak merasakan sentuhan kasih di mana bapa memegang tangan anak-anaknya atau bapa memegang pundak daripada anak-anaknya. Oleh karena itu firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, jangan biarkan ada fatherless, kehilangan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, sekalipun banyak hal yang mempengaruhi kita.
Tetapi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, sama seperti Allah yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Bapa mengasihi kita. Artinya Tuhan mengasihi kita tidak melihat siapa kita, tidak melihat dosa kita. Disinilah keluarga-keluarga terpanggil, mari menjadi keluarga-keluarga yang saling mengampuni, saling mendoakan, supaya cinta kasih itu semakin diperbaharui. Sama seperti di minggu-minggu tahun baru ini, kita akan menuju minggu Epifanias, di mana Allah memperbaharui cinta kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, mari pegang tangan anakmu, pegang tangan istrimu, bersatu di dalam doa, bersatu di dalam satu kesatuan untuk mengatakan bahwa cinta kasih Allah selalu ada sekalipun bagaimana keadaan kita. Dan disinilah kita melihat bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Sekalipun dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, ada anak yang memberontak, ada mungkin ya suami dalam setiap pergumulannya atau istri, tetapi menjadi pribadi yang Immanuel, artinya yang melihat kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari cinta kasih Allah menjadi kekuatan di dalam kita untuk mempererat cinta kasih di tengah-tengah keluarga dan hidup untuk saling mengampuni satu sama lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk selalu mengingat cinta kasih Tuhan kepada kami. Demikian juga kami mampu mengasihi, mencintai sesama kami, bahkan orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin.